beberapa hari itu ada muntah-muntah. Ya kondisinya lagi kurang baik, terus habis mungkin vitamin juga gitu. Jadi ya kita doain aja ya yang terbaik gitu. Aku sih berharap ini semuanya cepat selesai dan ya aku percaya dia orang baik dan bisa melewatinya juga sih. Kurang tahu sih kalau itu ya, mungkin ya memang ya wajar lah kan, stres, depresi ya, pasti shock. Jadi jadi mungkin lagi down aja kali, sedih ya pasti. Ya emang tadi pagi muntah-muntah, ya stres lah ya. Gimana sih namanya orang di penjara dan dia terbiasa hidup bersih, terbiasa dia hidupnya nyaman ya. Sekarang kalau di dalam penjara ya pasti stres, tekanan ya mentalnya dia. Dan lebih stresnya lagi adalah dia dibully di netizen itu kan. Dia bisa meramal orang lain tapi tidak bisa meramal diri sendiri. Wah, dibully habis dia. Kasihan kan, udah sakit dibully lagi. Dibilang lagi katanya, oh dia bisa meramal karena minum obat tidur, jadi bisa berhalusinasi lagi, ya tambah lagi stres. Sudahlah, tolonglah ya, stop bully itu, kasihanlah orang sakit, jangan dibegitukan ya. Tolong mengertilah, ayo kita sama-sama hormati asas praduga tak bersalah. Yang memantau, keluarganya kan memantau, mamanya nangis-nangis lah anaknya dibully begitu, apa nggak stres? Mamanya, keluarganya itu semuanya kan bisa baca, semua orang bisa baca, saya aja bisa baca kok. Ya jadi dari berita itu disampaikan ke Roy jadi stres. Jadi kan sebelum adanya musibah ini kan dia sempat kontak ngajak kolaps kan. Cuman karena berhubung aku lagi sibuk kerjaan reguler ya, kita pengen terus. Ya akhirnya udah sih ngobrol santai aja sih, dia sehat. Sama keluarganya juga tadi gak ada sama sekali muka yang gimana lah, dia cukup tenang lah untuk menghadapi masalah ini. Cuman bilang kalau memang ada rasa yang dimana susah makan tuh hal yang wajar kok, nanti lama-lama dia akan bisa adaptasi, tapi kalau bisa makannya jangan sampai dikurangin banget. Dari wajahnya sih saya lihat dia bukan seorang pemakai, dia sangat fresh sekali ya, masih bisa fokus bicara sama kita semua. Main kuat ya, maksudnya ngadepin permasalahan ini juga santai ya. Yep. Maksudnya santai. Ya. Gak gitu dibawa pikiran lah. Iya. Orang yang bekerja di dunia hiburan pasti susah tidur. Aku pun juga sama kok. Pola tidur aku berantakan ya, dimana harus tidur pagi, harus berangkat pagi lagi. Jadi untuk masalah susah tidur, kayaknya semua dunia hiburan yang bekerja di panggung showbiz ini pasti akan susah tidur. Roy secara langsung tadi dia tulis dengan tangannya sendiri ya. Iya. Ini saya bacakan aja. Ya. Buat semua fans aku, teman-teman media, teman-teman public figure yang semua udah support aku dimanapun kalian berada, aku mau ucapkan terima kasih atas support kalian. Sungguh tidak ada kata-kata yang bisa aku ucapkan untuk mengungkapkan betapa bersyukur karena mengenal kalian semua. Sungguh aku sayang kalian. Satu hal yang pasti, aku bukanlah seperti yang diberitakan saat ini. Aku bukanlah pecandu narkoba. Aku yakin kalian tahu aku seperti apa. Roy Kiyoshi. Kenapa enggaknya? Sepertinya iya ya. Kita ntar aku sembari pantau dari media udah sampai mana sih. Aku berharap jangan sampai berkepanjangan lah kasusnya Roy Kiyoshi ini, biar bisa diselesaikan dengan cepat. Tapi apapun itu Roy harus bisa menerima. Sebenarnya sih masih banyak yang mau diomongin sama Roy, tapi kan Roy butuh istirahat ya, dia butuh ketenangan. Jadi ya kita sebagai orang yang berada di luar, kita ngalah dulu, nanti masih ada hari lain untuk bisa datang. Kenal sama Roy kan, aku kan pertama kali di konteks sama stasiun TV itu acara award lah kalau nggak salah. Aku kan dibikin tandem sama Roy dan Oki Lukman ya. Itu pertama kali pertemuan aku kenal sama Roy, dan aku lihat Roy itu sangat mau memulai hai gitu. Menurut aku itu udah luar biasa. Mau hai duluan tuh udah bagus. Udah itu dia juga, Chris, kayaknya dasi kamu kurang ke kiri deh, itu miring katanya. Oh iya, baik Kak Roy gitu. Chris, kamu kok belum siap-siap, kita mau on air. Oh iya, saya lupa, saya tidur. Jadi dia banyak mengingatkan hal-hal yang bermanfaat di awal kita kenal. Makanya pas aku untuk bilang sibuk, karena kita semua off. Dan aku lihat Roy butuh support,
dan sangat berguna dengan saya sebagai teman, kakak, mungkin rekan-rekan terdekat datang di saat orang kena musibah. Itu berarti sekali kedatangan kita, karena gue tahu banget itu rasanya. Kami kuasa hukum Roy Kiyoshi akan mengajukan permohonan asesmen ke Polres Jakarta Selatan, Sekti Penyidik ya. Kita berharap permohonan kita ini bisa dikabulkan sehingga Roy nanti dalam 2-3 hari ke depan ya bisa dirawat di RSKO ya, di RSKO. Ya memang Roy itu adalah korban. Kita juga sudah bawakan bukti-buktinya. Salah satunya resep-resep dokter 2017 ya. Roy 2007 juga kan sakit, dirawat oleh dokter, dikasih obat oleh dokter. 2019 dia juga kumat lagi. Nah setelah kumat dia dirawat oleh salah satu dokter di Jakarta Selatan. Jadi saya bisa buktikan semua dan banyak resepnya, bukan satu dua biji aja. Ya, jadi ini kita buktikan kepada penyidik. Tambah lagi ada keterangan dari dokter bahwa menyatakan Roy itu sakit, ya. Itu juga kita sudah bawakan. Mudah-mudahan semua itu menjadi pertimbangan, ya. Nanti penyidik memberikan, ya, kabulkanlah asesmennya. Mau atau tidak kepada penyidik nanti kewenangannya kembali kami, ya. Tapi yang jelas kami sudah ajukan. Nanti tinggal kewenangan penyidik aja, apakah mau memanggil 3 saksi dokter tersebut, apakah dokternya juga mau atau tidak, kan kembali kepada yang bersangkutan. Tapi nanti kalau pada saat persidangan, saksi yang meringankan pasti bisa. Intinya, walaupun Roy itu nantinya direhabilitasi, tetap perkara ini akan selesai di persidangan. Jadi tidak hanya nanti selesai rehabilitasi terus hilang. Menurut saya jawab kita tidak. Gantungan, apa ya ketergantungan? Dia suruh nggak minum pun nggak masalah, cuma nggak bisa tidur itu aja. Yang harus direhab itu bagaimana caranya supaya dia bisa tidur dengan normal. Itu harus direhab. Kalau obat dia nggak ada ketergantungan, kalau mau berhenti pun nggak ada masalah. Jadi fokusnya nanti itu adalah bagaimana menyembuhkan Roy bisa tidur dengan normal. Gitu. Setelah itu Roy berobat sembuh. 2019 Roy sakit lagi, kambuh lagi, dia berobat sembuh. 2020 pada saat pandemi COVID, sesuai dengan anjuran pemerintah harus stay at home. Maka karena Roy stay at home, Roy ketakutan dan cukup lama dia stay at home, maka dia mengalami mental distancing. Mental distancing, stres, tekanan berat, karena itu tidak bisa tidur. Karena tidak bisa tidur, dia mau pergi ke dokter, dia takut pandemi COVID. Mau pergi ke apotek juga tanpa resep dokter juga tidak bisa. Maka daripada itu dia mengambil satu solusi, membeli obat tidur di online. Dia sudah hampir 3 hari tidak tidur. Dia klik, dia tulis obat tidur terbaik, keluarlah diazepam. Dia klik lagi, beli diazepam. Keluar lagi, banyak sekali yang jualnya, termasuk toko-toko online yang besar menjual obat tersebut. Dan semua orang di Indonesia dengan gampang dan mudah mengakses dan membeli obat diazepam ini. Ingatkan kepada masyarakat Indonesia yang punya penyakit insomnia, hati-hati kalau beli obat di online, pelajari dulu apa isinya. Jangan sampai nantinya terjerat kasus hukum. Yang jelas diazepam itu di dalam unsurnya itu ya ada nitazepammnya itu, ada benzodiazepam dan nitazepamm. Ya itu bisa masuk dalam kategori golongan 4 psikotropika. Berat tertekan dalam hatinya, dia adalah dibully netizen. Bisa meramah orang, tidak bisa meramah dirinya sendiri. Ya kan? Itu yang menjadi tekanannya dia. Kalau kami sih tidak mau masuk ke ranahnya masalah ramal-meramal. Tapi yang jelas, dokter pasti membutuhkan dokter. Seorang dokter yang sakit pasti membutuhkan dokter juga kan? Tidak bisa dokter itu menyembuhkan diri sendiri. Dia juga tetap membutuhkan dokter. Dia bisa meramal orang lain, tapi mungkin juga tidak bisa meramal dirinya sendiri. Ya itu wajar-wajar saja. Rasionalnya seperti kayak begitu. Acara charity, jadi pada saat kita dikontak ya pasti saya pengen gimana caranya ikut andil untuk membantu. Ya udah pada akhirnya kita di sini dan saya juga nyanyinya tadi cukup banyak, ada sekitar 6 lagu
Biasanya kan paling cuma 2-3 lagu misalnya di acara-acara besar seperti ini. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya itu I was doing my part gitu untuk gimana caranya bisa menghibur mungkin para pemirsa yang sekarang juga lagi ada di rumah, yang nggak bisa kemana-mana, dan juga teman-teman artis yang lain yang juga ikut menghibur juga dengan karya-karyanya mereka. Ya semoga bisa membantu kebosanan atau kepenatan yang lain yang ada di sini. Sebenarnya ya mungkin pemilihan lagunya lebih yang slow atau lebih yang ballad. Apa ya, kalau baju tetap saya, This Is Still Me, pakai boots, ada walaupun rock tapi ada boots, jadi it's still me gitu. Tetap Agnes Mo yang ditampilkan, band saya juga ada, tapi memang tidak ada dancer karena memang lagu-lagunya kan bukan lagu cepat ya, itu aja sih. Buat saya sih memang beberapa lagu yang tadi saya nyanyikan sebenarnya bukan hanya untuk masyarakatnya ya, tapi justru untuk tenaga medis, karena buat saya mereka itu justru adalah pejuang-pejuang yang kalau di dalam arena battlefield atau di war gitu ya, mereka yang ada di barisan paling depan. Syukur banget sih, saya bersyukur banget saya bisa ini mungkin yang terlama ya selama 5-6 tahun belakangan ini yang terlama saya ada di Indonesia, dan saya bersyukur banget karena saya bisa punya waktu untuk ngobrol sama keluarga, untuk bisa ketemu sama teman-teman kecil saya juga, walaupun misalnya cuma di telepon atau di video call gitu. Cuman kan beda, biar gimana kalau time difference-nya beda kan, biar gimana juga sulit, biar gimana pada saat lagi saya di Amerika. Jadi sekarang lebih mudah lah untuk bisa komunikasi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.